Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Putudia Ari Lestari, nomor absen 32, kelas 12 IPS 1. Di sini saya akan membahas permasalahan mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina. Dalam perdagangan internasional, negara-negara maju yang menjadi raksasa dunia dalam perekonomian diantaranya adalah Amerika Serikat dan Cina. Dua negara ini menjadi negara adidaya yang menguasai perekonomian global, baik pada perdagangan barang komoditas maupun barang konsumsi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mengandalkan komoditas ekspor dalam perdagangan luar negerinya, menjadikan Amerika Serikat dan Cina sebagai negara tujuan utama dalam berdagang. Menurut BPS, pada tahun 2018, 3 negara tujuan ekspor terbesar dari sektor non-migas Indonesia adalah Cina, Amerika Serikat, dan Jepang. Sehingga, jika ada kejadian atau peristiwa di antara kedua negara tersebut, Indonesia akan terkena dampaknya baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu indikator yang bisa kita lihat dalam bidang ekonomi, khususnya investasi, adalah melalui pasar modal. Kondisi pasar modal menunjukkan bagaimana keadaan investasi di suatu wilayah negara. Pasar modal menjadi salah satu sumber dana bagi pengusaha dan media bagi investor untuk menyalurkan modalnya. Seperti yang terjadi di awal tahun 2017 ketika berhembus isu akan adanya perang dagang antara dua negara adidaya Amerika Serikat dan Cina. Hal ini tidak terlepas sejak terpilihnya Presiden Amerika Serikat yang baru, yaitu Donald Trump. Sebelum Donald Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang baru, sudah mengkampanyekan mengenai kebijakan proteksionisme terhadap perekonomian Amerika Serikat. Hal tersebut mengakibatkan hubungan Amerika Serikat dan Cina semakin memanas. Salah satu kebijakan ekonomi Amerika Serikat terhadap Cina adalah mengenai tarif impor pada sejumlah produk Cina dengan nominal yang cukup besar, yaitu 50 US dollar sampai dengan 60 miliar US dollar. Amerika Serikat juga menganggap bahwa Cina selama ini melakukan kerjasama bilateral dan akan membawa kasus ini ke Organisasi Perdagangan Internasional atau WTO. Hal ini diperkuat dengan hasil penyidikan dan penasehat yang mengatakan bahwa Cina melakukan kejahatan siber untuk meretas informasi dari negara lain. Selain itu, Cina juga mewajibkan pada setiap negara yang bekerja sama dengan mereka untuk melakukan transfer teknologi dengan melakukan kemitraan lokal. Sehingga hal tersebut dianggap sebagai kejahatan struktural oleh Presiden Trump. Kebijakan proteksi terbaru ini diharapkan bisa menekan defisit neraca perdagangan dengan Cina yang selama ini dianggap merugikan Amerika Serikat. Peraturan tersebut berakibat pada kecemasan pemerintah dan para pembisnis. Sejumlah politisi mengkhawatirkan dukungan dari Cina terkait dengan konflik semenanjung Korea, karena selama ini Cina membantu kebijakan Amerika Serikat terkait konflik tersebut. Sedangkan, jika hubungan ekonomi terus merenggang, maka dikhawatirkan Amerika Serikat bisa kehilangan dukungannya. Para pembisnis dan pengecer juga bereaksi negatif terhadap kebijakan Trump. Karena selama ini mereka bergantung pada produk ekspor dari Cina. Mereka khawatir akan ada serangan balasan dari pemerintah Cina. WTO menambahkan bahwa jika terjadi perang dagang antara dua negara besar, yakni Amerika Serikat dan Cina, dikhawatirkan kondisi ekonomi global akan semakin tidak kondusif. Apalagi ada keterangan dari pemerintah Amerika Serikat bahwa perombakan tarif impor tidak hanya berlaku kepada Cina, tetapi juga kepada mitra bisnis strategis yang lain seperti Uni Eropa, Brasil, Argentina, Kanada, Meksiko, dan Korea Selatan. Jika perang dagang ini terus berlanjut, menurut pakar ekonomi internasional akan ada 4 dampak yang akan kita rasakan. Dampak yang pertama adalah kebijakan impor oleh Amerika Serikat akan terus meningkat. Yang kedua, akan ada serangan balasan dengan menaikkan tarif impor produk Amerika Serikat. Yang ketiga, akan terjadi perang dagang yang tidak terkendali. Dan yang keempat, perang dagang tidak hanya terjadi di beberapa negara, tetapi terus meluas di banyak negara lain. Jika hal itu tidak dihentikan, maka akan ada penurunan volume pada perdagangan dunia, sehingga berpengaruh kepada setiap negara. Setiap negara harus menghitung uang rantai produksi, distribusi, dan biaya jika ingin tetap bertahan.
Investor pasar modal juga akan memperhitungkan setiap kemungkinan dan dampak pada pasar saham. Untuk meredakan ketegangan ekonomi, China akan melaksanakan sistem ekonomi terbuka. China akan menurunkan tarif mobil impor dan melindungi kekayaan intelektual perusahaan asing yang beroperasi di China. Hal itu dilakukan China untuk menyadari bahwa jika ketegangan ini terus terjadi, maka akan sangat mungkin perekonomian China akan melemah. Indonesia sebagai mitra dagang Amerika maupun China juga terkena dampak dari perang dagang antara dua negara tersebut. Di wilayah ASEAN, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki neraca defisit. Indonesia sebagai mitra dagang Amerika maupun China juga terkena dampak dari perang dagang antara dua negara tersebut. Di wilayah ASEAN, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang memiliki neraca defisit terhadap China. Defisit neraca perdagangan non-migas berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan angka sebesar 13,89 miliar US dollar sepanjang tahun 2017. Hal itu terjadi karena ekspor Indonesia ke China senilai 21,32 miliar US dollar, lebih kecil dibandingkan impornya, yakni 35,51 miliar US dollar. Melihat angka statistik yang tidak seimbang antara ekspor dan impor, maka bisa dipastikan ekonomi Indonesia akan terpengaruh. Terutama dikhawatirkan akan semakin banyak produk impor dari China yang masuk ke Indonesia, sehingga merusak persaingan produk dalam negeri. Salah satu tarif impor yang dikenakan atas China menyebabkan harga komoditas China yang tidak kompetitif di pasar Amerika Serikat. Hal ini berakibat berkurangnya komoditas yang berasal dari China masuk ke Amerika Serikat. Di lain pihak, peristiwa tersebut dapat membuka peluang ekspor Indonesia ke Amerika Serikat untuk menggantikan komoditas impor Amerika Serikat dan China. Adapun kekhawatiran lain yang lebih besar mengenai dampak perang dagang Amerika Serikat dan China, yaitu terkait China yang dikenal sebagai salah satu importir besi dan baja utama di Amerika Serikat. Dengan dikenakannya tarif 25% atas impor baja Cina oleh Amerika Serikat, maka banyak pelaku industri besi dan baja tanah air yang khawatir akan dampak pengenaan tarif tersebut. Nah teman-teman, sekian video yang dapat saya jelaskan mengenai permasalahan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.